Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayanihil mutakasirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sahibi taj wal mi'raj wal burak wal alam. Angkat tangannya, mudah-mudahan jauh dari penyakit. Wadafi'il bala, wadafi'il bala, wal waba, wal marad, wal alam. Udah. Jismuhu mutahharun, mu'azzamun, munawwarun, manismuhu maktubun, marfu'un, mawdu'un ala lawhi wal galam. Syamsid duha, maghrib duja, nuril huda, misbahil zulam, abil qasim Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam, nabiyil haramain, mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhal mushtaquna li ru'yi jamalih sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'a ajrus syahid. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaatul hujjaj, para tokoh, para sepuh, remaja putra dan remaja putri, mudah-mudahan di waktu pagi ini Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Sirajuddin MA, LCMA, kita doakan panjang umur, sehat, afiat. Dan begitu juga akhinal kiram Al-Ustaz Haji Saleh Mukti SPDI, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala berkahkan ilmunya. Dan begitu juga kepada para asatiz, para guru yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya, Allah Ta'ala limpahkan rezekinya. Dan begitu juga kepada Ketua Yayasan Masjid As-Salam Insinyur Haji Budi Edi, Wakil Ketua Insinyur Haji Yuli Hayono MSI, dan segenap pengurus RW 05 Mas Bobi, dan begitu juga Habib Abdurrahman As-Segaf yang mengajar di ini tempat juga, dan Ketua Majlis Ta'lim Ummahat Ibu Hajjah Yanti Pulungan, dan begitu juga penasehat Bapak Haji Arwin Pulungan, dan kawan saya yang tidak asing lagi Bapak Haji Awing. Kita doakan semuanya Allah Ta'ala panjangkan umur, sehat, afiat, Allah Ta'ala limpahkan rezekinya yang banyak. Dan tidak lupa wasilah saya sampai ke tempat yang mulia ini, yaitu Ustadz Saleh Mukti,
dan Bapak Giatno udah nongkrong di rumah saya. Saya jarang banget nerima undangan di waktu pagi, karena malamnya saya jadi kalong keliling. Jadi kalau pagi begini nih error nih, nggak full saya nih, ya nggak full ya, sekitar 70% batunya deh. Ya jarang-jarang, soalnya saya nggak bisa, sulit tidur malam, memang udah keturunan begitu dah. Ya para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi ini kita bisa zikrullah. Di waktu pagi ini kita bisa memuji-muji Allah. Di waktu pagi ini kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibacakan tahlil, Pak. Ini tahlil agung, luar biasa. Luar biasa agungnya. Ada sebagian orang menyatakan bid'ah ini, bid'ah ini, bid'ah itu, dan segala macam. Dia tahu hanya bid'ah satu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hanya satu dalil untuk 100 alasan. Padahal di dalam kitab Sanusi, di dalam kitab Nawawi, dan kitab-kitab yang lain, riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alaf dhanbin minal kabair. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan seperti tadi Ustaz Saleh pilih, yang dipimpin Ustaz Saleh tadi, Abdullah Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak tadi disebutkan. Nabi mengatakan, siapa orang yang membaca satu kali tadi itu, wa maddaha, dipanjangkan itu kalimat la ilaha illallah, hudimat lahu arba'atu alaf dhanbin minal kabair, Allah Ta'ala hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar orang itu. Ini pagi dosa kita banyak rontok, Pak, Bu. Orang yang gak mengerti, ya namanya gak ngerti, ya dia tidak menganggap. Bacanya juga gak serius. Kadang-kadang bacanya gereng, tahu gereng? Orang Betawi bilang gereng. Gak ngerti. Harus bersemangat. Karena apa? Buat kebaikan dirinya. Nabi yang menyatakan, orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan, Allah telah hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar dia. Lalu sahabat bertanya, wa in lam takun lahu syai' minal kabair. Ya Rasulullah, kalau kami enggak memiliki dosa besar, kami tidak melakukan dosa besar, bagaimana? Yughfaru li ahli. Allah Ta'ala ampunkan keluarga engkau di rumah. Dari sebab kita kumpul, kita membaca tahlil saja, Allah Ta'ala ampunkan keluarga kita di rumah. Di mana-mana tempat kita tahlil, Masya Allah, luar biasa ganjaran. Itu baru satu tuh saya bahas. Sahabat bertanya lagi, kalau keluarga kami tidak melakukan dosa besar atau tidak memiliki dosa besar, bagaimana? Wali jironi, sampai tetangga kebagian. Kalau orang Betawi sini bilang tetangga keauban, tahu keauban? Kebagian daripada ampunan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Ini kan luar biasa, Pak. Pagi-pagi dosa kita udah dirontokkan oleh Allah Ta'ala. Belum kita baca yang lain-lainnya. Baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Siapa itu Nabi Muhammad? Orang banyak gak kenal. Banyak orang Islam nih
kenal kepada nabinya cuma namanya, nggak nempel di hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai satu sahabat bertanya, tadi di dalam kitab maulid yang dibacakan, an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, tolong engkau kabarkan kepada aku, tolong engkau ceritakan kepada aku, apa yang mula-mula Allah Ta'ala ciptakan sebelum ada alam semesta. Jawab Nabi, gala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya Jabir, sebelum Allah Ta'ala ciptakan ini alam semesta, yang paling pertama Allah Ta'ala ciptakan adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu sayang luar biasa kepada Nabi Muhammad, Allah begitu cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad, sehingga dijuluki Habibullah. Nabi tanya sama Jibril, ya akhina Jibril, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicinta oleh Allah? Malaikat Jibril berkata, as-salatu alaika ya Rasulullah, salawat kepada engkau ya Rasulullah, itu yang paling Allah Ta'ala cinta. Qala Imam Hafiz Asy-Syirazi, berkata Imam Hafiz Syirazi, kullul azkar la tufidu wa la tuqbalu illa ma'a huduril qalb. Semua zikir-zikiran gak ada faedahnya dan gak diterima oleh Allah Ta'ala melainkan harus khusyuk. Illa salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua zikir-zikiran kata gak ada guna kalau gak khusyuk kepada Allah Ta'ala, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dicinta oleh Allah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman sholat, Allah nggak ikut sholat. Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepada engkau berpuasa di bulan Ramadan, Allah nggak ikut puasa. Allah nggak ikut haji, diperintahkan haji, Allah nggak ikut umroh, Allah nggak ikut zakat. Tapi begitu Allah telah perintahkan kepada orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah paling depan, Allah paling dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Nabi bahasanya bagus. Man nasiyas salah alayya akhta'a tariqal jannah. Siapa orang yang lupa membaca solawat kepada aku, maka akan selalu salah jalan ke surga. Kalau cara Betawinya mengatakan nih, orang yang gak solawat kepada Nabi masuk neraka, udah begitu. Dantaknya kalau orang Betawi sini bilang, orang Bekasi bilang dantaknya begitu. Orang yang gak solawat kepada Nabi masuk neraka. Kita sering dengar tiap-tiap Jumat di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, ya Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusallun, sedang nih, sedang Allah Ta'ala sedang detik ini sedang ngapain? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Diperintah langsung kita oleh Allah
Suruh bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auhallah ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa, aturidu an la tanal al-'arsha yawm al-qiyamah? Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kehausan, kelaparan, kebelangsakan di hari kiamat? Ilahi na'am. Kata Nabi Musa, tentu ya Rabb, saya enggak mau dapat kesusahan di hari kiamat. Bagaimana ya Rabb? Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, faksiris salata ala Muhammadin. Banyakkanlah salawat engkau ya Musa kepada Nabi Muhammad. Padahal orangnya belum ada. Semua para nabi-nabi amalannya salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau ngomongnya sama orang Pondok Melati kali ya. Hei orang-orang Pondok Melati, kalau mau senang, kalau mau kenyang, mau rohah di hari kiamat, banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang orang Pondok Melati. Ini Allah ngomongnya kepada seorang nabi dan rasul yang mukjizatnya begitu banyak dan hebat, yang gak ada tandingannya sampai saat ini. Di antaranya belah Laut Merah. Ada orang Bekasi yang bisa belah laut. Jangankan laut, comberan geprak kagak bakalan belah. Ya. Ini seorang nabi dan rasul yang bisa membelah Laut Merah dengan mukjizatnya. Allah suruh perintah, Allah telah perintahkan banyakkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi model kita ya. Kita ini recehan. Tibang lagu doang sama gaya, banyakan utang. Ya gitu kan begitu, lagu doang sama gaya. Ya enggak? Masya Allah, utangnya kagak nahan. Para hadirin jamaah sekalian, alangkah besar kecintaannya Allah. Setiap doa yang tidak membawa nama Nabi Muhammad, maka terhijab doanya. Dan orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, tanalus sahla, akan mendapatkan kemudahan di dalam hidup, keselamatan di dalam kubur, keamanan di hari kiamat. Makanya seperti tadi disinggung sama MC, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Saya tegaskan sekarang, jangan berangan-angan mendapatkan syafaat di hari kiamat, nggak bakalan dapat kita. Syafaat kepada Nabi, syafaat dari Nabi Muhammad itu bukan di hari kiamat aja, tapi dikala kita hidup di dunia. Hidup di dunia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kalau kita rajin sholawat kepada Nabi Muhammad. Syafaat di hari kiamat itu menunjukkan orang yang banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad di dunia ini. Kenapa? Menunjukkan dalil, bukti bahwa dia mencintai kepada Nabi Muhammad. Dengan menunjukkan dia cinta kepada Nabi Muhammad, maka sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah akan sampaikan, belum terucap di lidah kita, baru di hati kita Allah Ta'ala sampaikan. Itu nyata-nyata sama saya, bukannya 5-10 kali. Karena saya sholawat kepada Nabi, karena wiridan saya sholawat kepada Nabi. Nggak banyak saya baca wirid. Pagi-pagi ya bangun tidur jam 10, habis duha, saya baca sholawat sama Nabi. Nggak banyak, 5.000. Ba'da asar, habis sholat asar saya naik ke atas rumah saya bakar buhur wangi-wangian, saya baca sholawat lagi sama Nabi 5.000.
Karena malam saya muter aja, menyampaikan undangan orang, menyampaikan hajat orang. Kalau enggak, saya lebih senang sholawat kepada Nabi. Kenapa? Allah Ta'ala sampaikan apa yang ada di hati saya. Banyakin deh sholawat sama Nabi. Nabi Musa aja diperintah banyakin sholawat, apalagi kita. Kalau orang sini lebih banyak lagi, nggak nahan dah. Ya, itu Allah Ta'ala berikan rezeki. Memang Nabi bilang as-salatu alayya tajlibur rizq. Salawat kepada aku itu menarik rezeki min kulli jihatin, dari segala penjuru. Ya Allah, nikmat, nggak mau berhenti. Awalnya saya niat zikiran baca salawat kepada Nabi 40 hari. Tapi ini lewat. Dari bulan Muharram, saya ingat tanggal 1 Muharram saya tandain saya bersolawat kepada Nabi. Dan saya selalu ba'da asar saya baca surah Waqiah 41 kali balik 41 hari. Dan solawat kepada Nabi 5.000. Tapi terus sampai lewat waktunya saya nggak mau berhenti sampai sekarang. Sampai berapa bulan ini malah nambah asyik solawat sama Nabi. Karena apa? Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan solawat kita disampaikan. Tu'radu alayya ujura ummati, kata Nabi. Diperlihatkan kepada aku amal-amal umatku. Hatta yakhrujur rajul qadatan fil masjid. Sampai seseorang yang mengeluarkan kotoran dari masjid, Nabi bilang, aku diperlihatkan si fulan bin fulan. Kita keluarin kotoran yang najis ataupun yang tidak najis, malaikat sampaikan, ya Rasulullah, ini umat engkau fulan bin fulan, dia mengeluarkan kotoran dari masjid, dia pelihara ini masjid. Masjid ada kemuliaannya, Pak. Masjid ada kehormatannya. Makanya kita masuk masjid itu sembahyang 2 rakaat. Kalau kita nggak sembahyang 2 rakaat, kita baca disuruh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Dan kita duduk di masjid, kita niat iktikaf. Ini yang belum niat iktikaf udah niat, aku niat iktikaf di masjid karena Allah, dapat pahala, nggak zikir juga. Masya Allah, luar biasa. Para hadirin jamaah sekalian, kita di dalam penghujung bulan Rajab. Rajab ini bulannya Allah. Sebenarnya saya mau puasa, saya buka dah puasa saya. Karena ada nasi mandi. Makan kebuli deh. Ya. Karena banyak acara nih hari, takut saya gedrop. Ya. Sebenarnya nanti ini habis pulang dari sini nih jam 7 saya mesti harus ke Pabuaran Citerep. Ya, menghadiri undangannya Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Dan maghrib acara lagi, waduh banyak nih, drop kita nih, udah nggak puasa. Ini ada satu riwayat di dalam kitab Nuzhatul Majalis dijelaskan, man shoma yaumas sabi wal ishrin, siapa orang yang puasa di tanggal 27 daripada bulan Rajab, kataballahu lahu ibadah sittina syahr, maka Allah Ta'ala tulis pahala seperti orang ibadah 60 bulan lamanya. Berapa 60 bulan, berapa tahun? Biasa yang suka kredit apal nih, 5 tahun pahala. Sayang kalau saya tinggalkan. Tapi karena kewajiban dakwah ini wajib, ini sunnah, saya kalahin. Fadilahnya banyak, Masya Allah, luar biasa. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis diterangkan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi Sauban. Pernah Nabi lewat di Kober, tahu Kober? Makbarah, tahu Kober, Bu?
Kober, bahasa Arab tuh kubur. Diisi musagarkan, kober, sekelompok kuburan kecil. Nabi lewat, fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi di tengah kober berhenti. Fabaka bukan syadidan. Nabi nangis sebenar-benarnya nangis. Hatta ibtalat siyabuhu bidumu'i ainaihi. Sampai tetesan air matanya membasahi bajunya. Sauban nih sahabat bingung, dia lagi jalan asyik tahu-tahu Nabi nangis. Dia bertanya, lima bakaita ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Nabi, ya Sauban, haula'i yu'adzibuna fi kuburihim. Ya Sauban, ini mayit sedang diazab di kubur mereka masing-masing. Fada'autullah ayyuhaffifa anhum. Aku mohon kepada Allah supaya Allah telah ringankan, Allah telah angkat azab mereka. Bayangin, saudara bukan, sanak bukan, family bukan sama Nabi. Nabi doain ahli kubur. Ini zaman nih. Ya, setelah pemerintahan Saudi yang megang Bani Saud, bapaknya mati nggak didoain, ibunya mati nggak ditahlilin, saudaranya mati kagak didoain dengan alasan bid'ah. Kalau mau ngomong bid'ah, mukanya aja bid'ah. Ada muka congoran begini zaman Nabi, semuanya bid'ah. Ini masjid bid'ah. Zaman Nabi kagak begini masjid, kayak orang ngurung kebun. Kadang-kadang dia nggak ngerti bid'ah. Dibilang ada berapa bid'ah? Bid'ah ada satu. Dan kadang-kadang dia bilang bid'ah ada dua. Mufti Betawi, kalau udah dibilang mufti itu rujukan para ulama-ulama besar. Al-Habib Utsman bin Yahya di dalam kitabnya, bid'ah itu Pak ada 5 Pak. Lianna ahkamus syar'iyyah khamsah. Karena hukum agama ada 5. Jadi segala sesuatu itu ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mubah, yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Nah, ini banyak panjang deh penjelasannya, dan nanti ada guru-guru yang nerangin. Nabi doain ini mayit, sanak bukan, family bukan. Ngenes, tahu ngenes? Nabi kesian karena Allah Ta'ala buka hijabnya, kelihatan ini mayit diazab. Nabi sedih hatinya dia. Akhirnya Nabi bilang, ya Sauban, lau soma haula'i yauman fi Rajab ma'adzabu. Ya Sauban, andai kata nih mayit waktu dia hidup di dunia, dia puasa sehari aja di bulan Rajab, bulannya Allah dia muliakan, Allah akan muliakan dia. Nggak bakalan Tuhan azab begini hebat. Sauban nih kayak orang pondok gede juga, pakai ilok ya Rasulullah, pakai ada iloknya. Ya kalau bahasa kita nih ada ilok ya Rasulullah. Bisaumin yaumin wa qiyamin lailah yamna'u azabul qabr. Apa iya ya Rasulullah? Puasa sehari, malamnya dia tahajud, dia zikir kepada Allah Ta'ala mencegah azab kubur. Wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku di dalam kekuasaannya. Mamin muslimin wala muslimatin, siapa orang muslim laki atau muslim perempuan, dia puasa sehari di bulan Rajab, malamnya dia zikrullah, dia sholat, Allah Ta'ala tulis baginya pahala setahun yang siangnya puasa, malamnya dia beribadah kepada Allah, dia mati dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lanjut kan ya? Ini jam 7 deh nih. Ustaz Soleh bilang nih sampai jam berapa Ustaz Soleh? Mataan ini udah sepet nih, sampai jam 7 kelar Bim. Ini udah jam 7 nih. Tapi satu lagi saya mau cerita. Ini baru Rajab nih, saya belum cerita bulan Sya'ban. Di dalam kitab Nuzhah juga dijelaskan
marra Isa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Isa lewat di pegunungan di negeri Syam, yatala'la nuran, ada satu gunung mengeluarkan cahaya. Nabi Isa tanya, ya Rabbi antik li hazal jabal, ya Allah, ada apa dengan itu gunung mengeluarkan cahaya? Ya Rasulullah, man ladzi turid, kata Allah, hai Isa, apa yang kau inginkan? Akhbirni bi khabarik, aku ingin tahu rahasia engkau ya Allah. Ya Isa fi jawfi rajulin, ya Isa, di dalam gunung ada orang tuh, kata Allah. Ukhrijuhu ya Rabb, keluarkanlah orang itu ya Rabb, saya pengen tahu rahasia engkau. Fanfalaqatil jabal, rontok batu gunung itu berbentuk pintu gua kayak pamijahan. Tahu pamijahan? Yang suka ziarah tahu deh tuh ya, gua pamijahan. Rontok tuh batu gunung. Kharaja syaikhan min husnil wajah, keluar dari dalam itu gunung seorang yang sudah tua, wajahnya bercahaya-cahaya, dan langsung mengatakan, Ya Isa, ana min qaumi Musa. Hai Isa, aku ini daripada kaumnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sa'altullah hayat ila zamani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu bermunajat kepada Allah supaya Allah telah panjangkan umur saya sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li akuna min ummati, aku minta panjang umurku sampai jumpa kepada Nabi Muhammad. Li akuna min ummati, aku ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Enggak sedikit begini Pak yang minta panjang umur umat-umat terdahulu biar sampai ke zaman Nabi Muhammad, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa tanya, kam ta'budullaha fi hazal jabal? Udah berapa lama engkau tinggal di dalam ini gunung? Sittami'am, 600 tahun lamanya di dalam gunung. La maksiat wala tarfal ain, dia enggak pernah maksiat walaupun sekejap mata. Ada orang Pondok Melati yang kuat 600 tahun di dalam gunung. Ditinggal bini 2 hari aja ngadat, tahu enggak? Ya Bu, aki-aki ini bapak-bapak nih. Ditinggal bininya 3 hari, habis tuh rumah kayak kapal meleduk udah. Berantakan semuanya. Ya Allah, 600 tahun di dalam nih gunung. Sittami'am, udah 600 tahun saya di dalam nih gunung. Sampai Nabi Allah Isa teriak, Ya Rabbi, hal ala wajhil ardi akram alaika min haza. Ya Allah, apakah ada makhluk yang akan kau ciptakan lebih mulia daripada ini orang? 600 tahun yang dijelaskan di dalam gunung di ibadah. Allah Ta'ala bilang, Ya Isa, man soma yauman fi rajaba min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akram ala man hadha. Ya Isa, siapa orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia umat Nabi Muhammad ketimbang ini orang ibadah 600 tahun lamanya. Sampai Nabi Isa bilang, laitani min ummati Muhammadin. Ya Allah, laitani itu mengharap-harap, moga-moga saya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, seorang nabi dan rasul, mengharap-harap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita beruntung Pak Bu, beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Mungkinnya kalau tak kenal maka tak sayang. Ya Allah, Nabi Muhammad luar biasa. Luar biasa, susah diungkapkan dalam hati saya ini, saya mau keluarinnya terlalu besar, nggak bisa. Beruntung kita. Banyakin aja deh sholawat kepada Nabi. Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum aliyas salah. Manusia yang dekat kepada aku di hari kiamat
yang banyak sholawatnya ketika hidup di dunia. Jadi sholawat kepada Nabi itu memberi syafaat bukan di hari kiamat, tapi di dunia, di dalam kubur, dan di hari kiamat baru ikut. Kalau tibang mengharap-harap aja, ya namanya mengharap, moga-moga. Kalau dia datang, kalau dia nggak hadir, zong kita. Ya, rugi luar biasa kita kalau nggak melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih mau dengar cerita? Jarang-jarang gitu nih. Masalah sholawat kepada Nabi. Nabi yang bercerita, ada satu mayit di dalam kubur. Jadi kadang-kadang kan kita ini kedoktrin dari kecil, katanya mayit kalau ditinggal 7 langkah malaikat baru datang, kan begitu ya? Emang malaikat takut sama orang pondok melati? Kagak. Di mana-mana riwayat banyak. Di zaman tabi'in aja baru ngeratain kuburan atasnya, sebagian orang udah pulang, sebagian belum lagi ngeratain. Ada yang teriak dari dalam kubur, jangan tinggalkan saya kena azab, padahal saya sholat, saya puasa di waktu di dunia. Begitu dibongkar min syufwatil akhuwah, rasa persaudaraan, bongkar lagi tuh. Ini mayit udah kebakar angus. Ada lagi cerita tuh, riwayat nyata, ya. Baru ditutup papannya, diuruk baru papan nggak kelihatan, belum kelar ini urugan, ya. Malaikat datang udah, injek batang lehernya ini orang tua. Ini yang mati aki-aki lagi. Yang mati aki-aki di situ diriwayatkan. Diinjek batang lehernya, katanya malaikat, ya syekhasu. Kalau bahasa pondok gedenya, aki-aki kagak danta gitu. Kagak danta, nih aki-aki udah diinjek. Jadi macam-macam keadaan di dalam kubur. Enggak begitu kubur orang masih banyak malaikat enggak datang. Enggak begitu, enggak begitu, Pak. Ya. Jadi Nabi ceritakan, cerita singkatnya nih. Ini udah jam 7 lewat nih. Ini belum kena makanan pisan saya ini. Kue juga belum, orang niat mau puasa tadi. Ustaz Soleh datang jadi minum juga, minum lagi dah. Ya. Nabi bilang, datang malaikat Munkar Nakir. Nanya ini mayit. Mayit ditanya malaikat Munkar Nakir, man rabbuka? Itu kan biasa formalnya begitu tuh yang kita sering dengar tuh. Padahal kenyataannya lain ntar. Kenyataannya lain. Itu mah formilnya aja. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man kiblatuka. Apalin dah, ntar nggak keluar. Ntar ujiannya nggak keluar itu. Ini mayit kagak bisa ngomong dia. Ditanya malaikat, apa nih kalau bahasa kita gelagapan gitu, gugup. Bisa ngomong. Kemok-megan bahasa pondok itu mah. Kemok-megan. Bisa. Sedang dia lagi ditanya kebingungan, Pak, di dalam kitab itu malaikat Munkar dan Nakir itu yang menanya ke mayit. Dia nanya, giliran gebugin mau banyak. Yang gebugin mayit bukan hanya malaikat Munkar Nakir, banyak tadi keroyok di mayit. Ya. Dia lagi sedang ketakutan, gak bisa jawab. Gak lama dari sebelah pojok ada satu makhluk wangi bercahaya deketin ini mayit. Jadi pengacaranya deh bisikin kepada mayit, ya fulan sebut, ya fulan sebut jadi pengacaranya. Diajarin namanya makhluk. Kelar malaikat pergi. Tinggal di mayit lagi kebingungan nih. Ditanya nih orang yang bela mayit, ya yarhamukallah, man anta? Hei makhluk yang dirahmatkan Allah yang membela aku, siapa engkau ini sebenarnya?
Ya fulan, aku ini sholawat yang selalu engkau baca waktu di dunia. Allah Ta'ala ciptakan aku untuk membela engkau di dalam kesulitan engkau. Jadi ini makhluk ini sholawatnya ya, orang yang rajin dia baca waktu di dunia, datang di dalam kuburnya untuk membela ini mayit. Katanya sholawat nih, katanya makhluk, ya fulan, engkau kan mati dalam keadaan Islam, betul? Kenapa engkau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi? Tahu gak sababnya? Enggak tahu. Ini orang bilang apa? Kalau bahasa Betawinya, mulut lo waktu hidup di dunia lemes. Kalau orang Arab bilang, mulut engkau fudul, mau tahu aja urusan orang. Mulut lo nyol-nyolan kalau bahasa kerennya dah. Kepo bu, bener. Saya lupa tuh bu, untung diingetin. Kepo, karena anak sekarang bilang kepo, bener kepo. Ya Allah, untung ini orang baca sholawat kepada Nabi, jadi bisa terbantu tuh sholawatnya datang. Jadi orang yang kepo itu akan menyengsarakan dia di dalam kuburnya daripada pertanyaan malaikat munkar nakir. Di dalam maqalah mengatakan syahwatul khutbah asyaddu min syahwatil ju'. Nafsunya orang lagi khutbah melebihi daripada laparnya orang yang lagi lapar. Syahwatul khutbah asyaddu min syahwatil ju'. Nafsunya orang yang berkhutbah melebihi daripada nafsunya orang yang lapar. Paham gak tuh? Nafsunya orang khutbah ini melebihi daripada nafsunya orang yang lagi loh. Jadi kalau saya ikutin omongan saya, lapar saya hilang. Masih pengen ngomong aja, saya mau berhentiin omongan saya. Kesian lapar saya nih. Makan jam 11 malam doang, sampai sekarang belum. Ya kita doa sama Allah dah, mudah-mudahan ya yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, sehat, afiat. Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Jamaah Masjid As-Salam, mudah-mudahan anak, istri, suami, cucu, mantu biar pada sehat semuanya. Guru-guru kita biar pada sehat semuanya. Al-Fatihah biniyatil qabul. Wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.